Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wat talibat. Puji dan syukur kita ucapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Di antaranya kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah suri tauladan kita sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Tayyib. Allahumma amin. Berhubung ini merupakan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran, maka dari itu kita gunakan semaksimal mungkin kesempatan tersebut agar kita bisa memahami ilmu agama ini. Tayyib, perhatikan kitabnya masing-masing, buka halaman 25 ya. Kita membahas tentang al-i'jaz, i'jazul Quran. Ini yang kita bahas, bahwasanya i'jaz tersebut adalah membuktikan bahwasanya ketidaksanggupan, ketidakmampuan manusia untuk bisa menandingi atau mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ini kita bahas dan kita ulang dari mana kita ulang? Nah, dari sini. Wala yatahaqqaqul i'jaz ay itsbatul ajzi lil ghair illa idza tawaffarat umur thalathah. Dan tidak akan terrealisasi i'jaz tersebut, yaitu menetapkan kelemahan, ketidaksanggupan, ketidakmampuan orang lain kecuali dengan tiga hal, dengan terkumpulnya tiga hal. Yang pertama at-tahaddi, yaitu menantang, tantangannya sudah ada. Tantangan ay talabul mubarati wal munazalati wal mu'aradah, tantangan, meminta penantang untuk menantang, untuk mendatangkan mengikuti tantangan yang ada. Wa tsani an yujad al muqtadi alladhi yadfa an yujad al muqtadi atau alladhi yadfa'ul mutahaddi ila al mubarah wal munazalah wal mu'aradah. Adanya keperluan atau dorongan bagi orang yang menantang untuk menantang orang lain, adanya kebutuhan. Yang ketiga an yantafi al mani' alladhi yamna'uhu min hadhihi al mubarah al mutahadda, adanya penghalang yang bisa menahan atau menghalangi seseorang untuk mengikuti, bukan adanya penghalang, hilangnya penghalang untuk seseorang yang ditantang dari mengikuti tantangan tersebut. Tidak ada yang menahannya, dia bisa saja datang kapanpun. Demikian. Seperti contoh yang pernah kita sebutkan, ini bahasa Arabnya, contohnya adalah jika ada seorang atlet yang mengaku dia paling hebat, dia sang juara, namun ada atlet yang lain yang mengingkari pengakuan tersebut. Kemudian sang juara tersebut memberikan tantangan kepada orang yang menentang pengakuannya bahwa dia sang juara untuk mendatangkan tantangan baginya ataupun lawan baginya yang bisa menandinginya dalam hal tersebut, dalam atlet tersebut. Sudah ada tantangan yang pertama. Kemudian adanya kebutuhan orang tersebut, adanya keperluan, dorongan orang untuk mengikuti tantangan yang diberikan. Ada tentu dorongannya agar pengakuannya itu terbukti salah. Ternyata dia tidak mampu mendatangkan tandingan bagi sang juara yang mengaku juara tersebut. Kemudian tidak ada penghalang baginya untuk mendatangkan tandingan yang bisa menanding sang juara tersebut. Seluruhnya sudah diterapkan. Ternyata kalau tidak ada yang terlaksana dari tiga perkara tersebut, itu adalah bukti pengakuan bahwa dia tidak sanggup
dan dia menerima pengakuan tersebut. Demikian yang terjadi terhadap Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim sudah ada di dalamnya tantangan bagi orang-orang Arab khususnya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, maka tidak ada yang mampu. Kemudian ada juga dorongan bagi mereka untuk mendatangkan yang sebanding dengan Al-Qur'an atau yang semisal, maka tidak ada penghalang sedikit pun bagi mereka untuk mendatangkan tandingan itu. Namun lagi-lagi tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Ini salah satu yang dinamakan dengan mukjizat Al-Qur'an, itu i'jaz. Amma tahaddi fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lin-nas inni Rasulullah. Adapun tantangannya ini sudah kita bahas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkata kepada orang-orang Quraisy, kepada manusia, aku adalah Rasulullah. Wa burhani ala anni Rasulullah hadzal Qur'an. Bukti bahwasanya aku adalah utusan Allah, Quran yang aku bacakan kepada kalian. Li'annahu uhiya ilayya bihi min indillah, karena itu diwahyukan kepadaku dari sisi Allah. Falamma ankaru alaihi dakwah, tatkala orang-orang Quraisy khususnya orang-orang Quraisy mengingkari pengakuan tersebut, qala lahum, orang Quraisy qala lahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, in kuntum fi raibin min annahu min indillahi wa tabara ila uqulikum annahu min sun'il bashar. Kalau memang sekiranya kalian ragu ini dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini, dan kalian yang terbetik di pikiran kalian bahwa ini adalah buatan manusia, fa'tu bimithlihi aw bi asyri suwarin mithli, maka datangkan yang semisal dengan Al-Qur'an atau dengan 10 surat yang semisal dengan Al-Qur'an atau dengan 1 surat saja. Wa tahaddahum wa talaba minhum hadhihi al-mu'aradah. Rasulullah menentang orang-orang Arab tersebut, orang-orang Quraisy khususnya, meminta mereka untuk mendatangkan mendatangkan yang sebanding dengan Al-Qur'an dengan lafaz-lafaz yang mereka pandai, yang mereka bisa. Wa aqsama annahum la ya'tuna bimithlihi wa lan yaf'alu wa lan yastajibu wa lan ya'tu bimithlihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwasanya mereka pasti tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, dan mereka tidak akan melakukannya, dan mereka tidak akan menjawab tantangan yang ada, dan mereka tidak akan mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an sama sekali. Wa qala ta'ala fi surat Al-Qasas, qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma. Surah Al-Qasas, qul fa'tu bi kitabim mithli. Kita baca surah Al-Qasas ini, terjemahannya biar antum paham bahwasanya sudah terdapat tantangan bagi orang-orang Arab khususnya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Ini adalah bukti bahwasanya mukjizatnya Al-Qur'anul Karim. Bahkan sampai hari kiamat tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Perhatikan, katakanlah kepada mereka, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, yakni Taurat dan Injil. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka saja. Ini tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy. Wa qala ta'ala fi surah Al-Isra, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Dalam surah Al-Isra juga sama ada tantangan. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, meskipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bantu-membantu, saling bekerja sama. Ya, itulah maknanya. Bahkan bukan hanya kemampuan manusia lagi, jin juga
disebutkan tantangannya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Katakanlah sekiranya bangsa jin dan manusia bersatu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira, meskipun satu sama lain saling bantu. Wa qala subhanahu fi surati Hud, dalam surat Hud juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftarah, bahkan mereka mengatakan am yaquluna iftarah, bahkan mereka mengatakan dia, maksudnya adalah Muhammad, telah membuat-buat Al-Quran itu. Iftarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh bahwa Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran itu dari dirinya sendiri. Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat, katakanlah kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat juga, coba datangkan. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini bukti bahwasanya Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh mereka membuat-buat Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, Rasulullah manusia. Rasulullah tantang mereka, kalau begitu datangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Quran yang bisa kalian buat-buat juga. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wa qala fi suratil Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Wa qala fi surati Tur, am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bi haditsin mithlihi in kuntum shadiqin. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah Allah taala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan sekiranya kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkan satu surat yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum, dan serulah, panggillah syuhada'akum, penolong-penolong kalian. In kuntum min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak melakukannya. Walan taf'alu, dan kalian benar-benar tidak akan melakukannya. Fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka yang allati waquduhan nas, yang mana bahan bakarnya dari manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Kemudian dalam surat At-Tur, am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun, ataukah mereka berkata dia Muhammad mereka-rekanya, mereka membuat-buat. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Bal la yu'minun. Jadi am yaquluna taqawwalah, apakah mereka berkata dia Muhammad mereka-rekanya, mereka-reka Al-Quran, membuat-buat Al-Quran, mengada-ngada dari Al-Quran? Tidak, mereka lah yang tidak beriman. Bal la yu'minun falyatu bi haditsin mithlih in kuntum shadiqin, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya, dengan Al-Quran maksudnya, jika mereka orang-orang yang benar. Perhatikan, jelas dalam Al-Quran banyak tantangan kepada orang-orang Arab, orang-orang Quraisy khususnya, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, kalau memang Al-Quran itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sampai sekarang tidak ada satupun yang ada. Wa amma wujudul muqtada lil mubarat wal mu'arada inda man tahaddahum fa hadza adhhar min an yahtaju ila bayan. Adapun adanya dorongan untuk memberikan tantangan inda man tahaddahum, bagi siapa yang ditantang,
oleh Rasulullah, fahadha adhhar min an yahtaju ila bayan, dan ini lebih jelas dari enggak perlu lagi dijelaskan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idda'a annahu Rasulullah. Rasulullah mengaku bahwasanya dia utusan Allah. Wa ja'ahum bidainin yubtilu dinahum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama baru yang membatalkan, menolak agama mereka. wa ma wajadu alaihi aba'ahum wa saffaha uqulahum wa sakhara min awthanihim واحتج على دعواه بأن القرآن من عند الله وتحداهم أن يأتوا بمثله فما كان أحوجهم وأشد حرصهم على أن يأتوا بمثله كله أو بعضه ليبطلوا أنه من عند الله وليدحضوا حجة محمد على أنه رسول الله وبهذا ينصرون آلهتهم ويدافعون عن دينهم ويجتنبون ويلات الحروب. Perhatikan, adapun motivasi dan dorongan mereka untuk mengatasi tantangan tersebut, untuk mengikuti tantangan tersebut, ini lebih jelas, tidak perlu dijelaskan. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengaku sebagai Rasulullah, membawa agama baru yang berbeda dari agama mereka, dan membatalkan agama mereka dan apa-apa saja yang dilakukan oleh kakek moyang mereka. Wasaffaha uqulahum, dan menghina akal-akal mereka, menghina sesembahan mereka. Wahtajja ala da'wahu, dan Rasulullah berhujjah dengan pengakuannya bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ditantang untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Fama kana ahwaju wa shaddu hirsim ala an ya'tu bimithli, maka sudah pasti itu lebih mereka butuhkan, seharusnya itu lebih mereka butuhkan, lebih semangat untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Sebagian seluruhnya atau sebagian yang semisal dengan Al-Quran. Liyubtilu annahu min indillah, untuk membatalkan pengakuan Nabi Muhammad bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan membatalkan, mengalahkan, menjatuhkan, merobohkan hujjah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah utusan Allah. Perhatikan, itu dorongan yang sangat kuat bagi mereka untuk menolak, untuk mengalahkan tantangan itu. Ini motivasinya, dan ini sudah ada. Wa bihadza yansuruna ahliyatahum wa yudafi'una an dinihim wa yajtanibuna wailatil hurub. Dengan demikian mereka, kalau mereka berhasil membuktikan seluruh itu, mereka membantu ilah-ilah mereka. Mereka menjaga agama mereka, dan menjauhkan segala bentuk prahara-prahara, peperangan-peperangan, kalau benar, kalau terbukti, kalau bisa mendatangkan atau menjawab tantangan yang ada. Ternyata tidak ada. Wa amma intifa'u ma yamna'uhum min mu'aradatihi, adapun penghalang yang bisa menghalangi mereka dari mengikuti tantangan itu, mengalahkan tantangan itu, falianal Qur'an bilisanin Arab. Perhatikan, Al-Qur'an dari bahasa Arab. Tidak ada lagi halangan mereka yang bisa menahan mereka untuk mendatangkan atau mengikuti tantangan itu. Al-Quran diturunkan dengan lisan mereka, lisan dengan bahasa Arab. Wa alfadhuhu min ahrafil arabil hijaiyah. Lafaz-lafaz Al-Quran juga dari lafaz-lafaz hijaiyah, lafaz-lafaz mereka, bahasa mereka. Wa ibaratihi wa ala uslubil Arab. Ibarat ungkapan-ungkapannya juga, kalimat-kalimatnya, redaksinya, ini dari bahasa Arab. Wahum ahlul bayan wa fihim mulukul fasahati wa qadatil balaghah, dan sementara mereka adalah orang yang paling fasih dalam masalah bahasa Arab. Wa maidanu sibaqihim mamlu' bisyu'ara'i wal khutaba'i wal fusaha'i fi mukhtalafi fununil qaul. Kemudian perlombaan mereka selalu penuh dengan syair-syair, khutbah-khutbah, kalimat-kalimat fasih dari mereka, dari berbagai jenis bidang-bidang percakapan, seluruhnya ada. Mereka ada bisa mengadakannya. Hadza minan nahiyatil lafdhiyah, ini dari sisi lafaz. Sangat mendukung lafaz mereka, sama-sama dengan bahasa Arab, sama-sama bahasa Arab. Lafaz mereka sama dengan Al-Quran, sama-sama bahasa Arab. Ini salah satu pendukungnya, sehingga tidak ada pengakuan bahwa adanya penghalang bagi mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wa amma minan nahiyatil ma'nawiyah, adapun dari segi makna, faqad nataqat ash'aruhum wa khutabuhum wa hikamuhum wa munadharatuhum bi annahum nadaju al-uqul
secara dari sisi maknanya, syair-syair mereka, khutbah mereka, hikmah-hikmah yang ada dari mereka, perdebatan mereka ini membuktikan, menjelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Zawu basarin bil umur wa khibratin bit tajarib. Mereka memiliki pengalaman-pengalaman dan mereka memiliki berbagai macam penelitian-penelitian dan lain-lainnya. Wa qad da'ahumul Qur'an fi tahaddihi lahum an yasta'inu biman sya'u liyastakmilu ma yanqusuhum wa yutimmu iddatahum wa fihimul kuhan wa ahlul kitab. Kemudian Al-Qur'an juga telah mengajak mereka, menantang mereka dengan mengatakan kepada mereka agar meminta pertolongan kepada siapa saja yang mereka mau untuk menyempurnakan kekurangan mereka, menyempurnakan kekurangan yang ada pada diri mereka, seperti meminta pertolongan kepada dukun-dukun dan ahli kitab. Wa amma minan nahiyati zamaniyah. Jadi dari segi makna, mereka juga orang-orang yang sangat cerdas, memiliki akal yang IQ yang tinggi, tidak perlu diragukan lagi. Bukan hanya itu juga, Al-Quran pun menantang mereka dengan menyebutkan untuk mendatangkan siapa saja, meminta pertolongan dengan siapa saja yang mereka inginkan agar menyempurnakan kekurangan yang ada pada diri mereka kalau mereka ada kekurangan, seperti dengan dukun-dukun atau ahli kitab. Wa amma minan nahiyati zamaniyah, dari sisi zaman juga, fal Quran lam yanzil jumlatan wahidah haqqun yahtajjuna bi anna zamanahum la yattasil al mu'aradah. Perhatikan, dari sisi zaman juga Al-Quran tidak diturunkan satu kali, tidak diturunkan satu kali langsung 30 juz, tidak, namun bertahap. Hatta yahtajju bi anna zamanahum la yattasi' lil mu'aradah, sehingga mereka bisa berhujjah bahwa masa mereka tidak cukup panjang untuk bisa menjawab tantangan tersebut. Bal nazala mufarraqan, bahkan akan tapi Al-Quran turun bertahap. Selama berapa tahun? 23 sana, selama 23 tahun. Baina kulli majmu'atin wa ukhra zamanun fihi muttasi' lil mu'aradah. Di setiap antara ayat yang turun dengan yang lainnya ada masa yang panjang untuk menjawab, mendatangkan tantangan yang ada. Wal ityan bimithli, mendatangkan yang semisal dengannya. Lau kana fi maqdurihim, jika sekiranya mereka sanggup, jika mereka sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an tersebut. Perhatikan, dari segi lafaz Al-Quran dari bahasa Arab, dan lisan mereka sudah terbiasa dengan bahasa Arab, dan mereka memang orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Mereka syu'ara, di dalam dari mereka terdapat syu'ara, khutaba, fusaha, syair, orang yang mahir dalam berkhutbah, mampu orator banyak di kalangan mereka dengan bahasa Arab. Dari sisi lafaz ada, namun tidak ada yang menghalangi mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dari segi makna juga, mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, IQ yang tinggi. Mereka juga memiliki pengalaman yang banyak. Kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa mereka boleh meminta pertolongan kepada siapapun agar menyempurnakan kekurangan mereka, seperti kepada para dukun atau ahli kitab. Apalagi dari sisi zaman, Al-Quran tidak diturunkan langsung satu kali turun 30 juz, enggak, namun bertahap turunnya, sehingga mereka tidak bisa berhujjah dengan waktu, dengan berdalih bahwasanya waktu mereka tidak mencukupi untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kita katakan tadi bahwa sampai zaman ini juga, sampai sekarang juga, tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran ketika itu turun bertahap selama 23 tahun. Setiap kelompok, maksudnya setiap sekumpulan Al-Quran yang turun, beberapa ayat yang turun, itu ada masa, rentang masa yang cukup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran tersebut, menjawab tantangan yang ada, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran jika mereka sanggup. Apalagi ini jelas bahwasanya i'jazul Quran merupakan mukjizat Al-Quran itu karena dia min kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Fala raiba anna Allah subhanahu bilisani rasulihi fi katsirin minal ayat tahaddan nasa an ya'tu bimithli. Maka tidak perlu diragukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya yang mulia salawatullah salamun alaih di banyak ayat menantang manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran.
wa annahum ma'a syiddati hirsihim wa tawafuri dawa'ihim ila an ya'tu bimithli wa intifa'i ma yamna'uhum lam ya'tu bimithli. Dan mereka dengan itu, meskipun mereka sangat bersemangat untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, kemudian sudah ada pendorong-pendorongnya untuk mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, kemudian tidak ada yang menahan mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Walau ja'u bimithli, sekiranya mereka mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, wa araduhu, kemudian mereka menentang Al-Quran, lanasaru alihatahum, niscaya mereka telah memenangkan ilah-ilah mereka, wa abtalu hujjata man sakhara minhum wa kaffu anfusahum syarral qitali wan nidali wal ghazawati iddata sinin. Sekiranya mereka bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran tersebut, berhasil mereka, sukses, mereka pasti telah menolong agama mereka, menolong ilah-ilah mereka, tuhan-tuhan mereka. Wa abtalu hujjata, dan mereka telah membatalkan dan menolak hujjah siapa yang telah menghinakan mereka, dan mereka pasti berhasil menjaga diri mereka dari bahayanya peperangan beberapa tahun dan lain-lain. Faltija'uhum ilal muharabah badalul mu'aradah, namun mereka lebih milih kepada peperangan daripada menerima tantangan yang ada. Wa'timaruhum ala qatlir rasul, wa'timaruhum ala qatlir rasul badala timarihim ala litan bimithli Quran. Kemudian mereka lebih condong kepada untuk membunuh Rasul daripada mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. I'tirafun minhum bi'ajzim, itu adalah sebuah bukti pengakuan dari mereka bahwa ketidaksanggupan mereka untuk menentang Al-Quran, mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran. Wa taslimun an hadzal Quran fawqa mustawal bashar, dan mereka menerima bahwasanya Al-Quran ini berada di atas level manusia, maksudnya adalah dalilun ala annahu min indillah, itu bukti bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, itulah permasalahan al-i'jazul Quran, dan itu Al-Quran lagi-lagi membuktikan bahwasanya ia adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga Al-Quran dari segala bentuk perubahan-perubahan, penyelewengan makna sampai hari kiamat kelak. Baik, demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, khususnya permasalahan i'jaz, bisa dipahami bersama. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanya. Kemudian pekan berikutnya akan kita bahas wujuh i'jazil Quran, sisi-sisi i'jazul Quran itu, bentuk-bentuk, bisa juga bentuk-bentuk i'jazul Quran. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairal jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.